Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita mau menyembah Tuhan, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita terus tetap menyembah Dia, karena tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini begitu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, biar Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Biar malam hari ini bukan hanya rutinitas saja, tapi kami benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Dia, naikkan pujian, penyembahan, angkat suara. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih, Engkaulah penolong kami yang tak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada, selalu menyertai kami. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Engkau selalu menyertai kami. Kau Bapa-Ku
setia, mari lebih lagi penolong. Ku hanyalah dirimu, penghiburku, hanyalah Engkau Tuhan. Oh Yesus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Engkau Bapa-Ku yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Kau selalu ada Tuhan, di setiap musim kami Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Yesus,
jawaban setiap hidup kami Tuhan. Engkau pengharapan setiap kami umat-Mu. Engkau satu-satunya tempat kami bersandar Tuhan. Kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus. Dengan iman sama-sama kami mau katakan lebih. Ini setiap pernyataan kami ya Tuhan. Oh, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami berserah, Berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia. Pada musim setiap hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kau selalu ada bagiku. Sebab itu hati kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa setiap pujian dan pengagungan bagi-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan.
dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Haleluya. Engkau selalu ada. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Selalu menolong, tidak pernah terlambat pertolongan, selalu menjagaku. Ada bagiku, Dia mengenyangkanku. Terima kasih Tuhan. Peliharaku seumur hidupku. Selalu ada Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, kami ada di Mezbah Doa. Biarlah kami boleh semakin mengerti kebenaran, dan biarlah kami selalu rindu untuk mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan yang membuka hati bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur berjumpa kembali malam ini di Mezbah Doa. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya adalah seorang ibu berumur 62 tahun. Iya. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan dalam hidup saya. 2 bulan yang lalu saya mengalami sakit. Awalnya hanya sakit batuk-batuk biasa, dan saya sudah minum obat dari apotik,
tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian karena batuk terus, dada saya terasa sakit dan kadang terasa sesak napas. Saya susah untuk bernapas, ditambah lagi susah tidur. Saya hanya terus berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya juga terus menonton dan mengikuti mesbah doa, juga mesbah syukur. Singkat cerita, karena beberapa hari tidak juga sembuh dan tidak tidur-tidur, akhirnya badan saya terasa sudah lemah. Terpaksa saya dibawa ke rumah sakit oleh adik saya dan dirawat inap selama 5 hari. Di rumah sakit saya terus mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, saya berserah dan saya berjanji Tuhan bila saya disembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya selalu menumpangkan tangan di bagian yang sakit bila ibu juga berdoa untuk yang sakit. Dan saat itu ketika ibu sedang berdoa menumpangkan tangan saya ikuti, saat itu juga saya sembuh. Saya disembuhkan Tuhan. Batuk saya sembuh, mah saya juga sembuh dan saya juga sekarang sudah bisa tidur kembali. Selama beberapa tahun saya kadang diserang oleh insomnia, susah tidur kalau malam. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya karena saya mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Satu lagi ibu, saya ini mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur ya dari tahun 2021 karena dikirim oleh adik saya. Saya ini dulu orangnya suka marah-marah. Ya, semenjak saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur serta semua khotbah-khotbah ibu, saya banyak diubahkan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga buat Ibu Debbie. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Ya, terima kasih buat pelayanan ibu dan semua khotbah-khotbah ibu yang terus diberikan. Ya, dan Tuhan terus memberikan ibu kesehatan dan memberkati pelayanan ibu bersama dengan keluarga. Amin, amin, amin. Ya, amin. Ya, kita percaya bahwa saat kita ini mau diubahkan Tuhan, maka Tuhan juga akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ketika ibu berubah, dulu marah-marah. Ya, dulu sukanya marah-marah, ya. Tapi puji Tuhan firman mengubahkan dan sejak saat itu ya sembuh, asam lambungnya sembuh, ya insomnia, susah tidur juga. Jadi semua itu memang berasal dari jiwa. Kalau jiwa kita tidak tenang, apalagi marah-marah, ya sudah pasti semua penyakit datang. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, ya luar biasa. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 20. Akhirnya ya Yonatan anak Saul tahu bahwa memang ayahnya ingin membunuh Daud sekalipun Daud tidak bersalah, ya. Dan akhirnya ketika diumpan Daud tidak hadir di dalam perjamuan makan bulan baru, ya Saul menjadi marah besar, bahkan dia memaki-maki anaknya Yonatan. Disitulah Yonatan tahu dan mencoba menyadarkan ayahnya. Tapi ya orang dikuasai iri hati ya tidak bisa saudara. Ya dia tetap memarahi, bahkan dia mencoba membunuh Yonatan dengan melemparkan tombaknya. Puji Tuhan akhirnya Yonatan berhasil memberitahukan kepada Daud supaya dia melarikan diri agar dia tidak dibunuh oleh Saul ayahnya. Sekarang kita lanjut 1 Samuel pasal 21. Judul perikopnya adalah Daud di Nob, ya. Jadi Saul ini terus mengejar Daud. Ayat yang pertama, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau datang seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku,
Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah padaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanyalah roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Jadi pada waktu itu ya, ini adalah pertama kalinya Ahimelek disebut di dalam ya pasal ini. Bisa saja ya Ahimelek itu adalah ya seorang, dikatakan yang jelas sana, imam. Atau lebih besar kemungkinannya dia ini adalah ya dalam hal manapun Ahimelek itu harus menentang peraturan untuk memberikan roti suci kepada Daud. Karena roti itu seharusnya hanya diberikan kepada para imam. Ya, jadi dia adalah seorang imam. Ketika Daud datang meminta roti, dia bilang tidak ada roti biasa. Yang ada hanyalah roti suci, itu roti yang khusus untuk dimakan para imam. Dan sebenarnya tidak boleh diberikan kepada Daud. Tetapi Ahimelek itu menempatkan kebutuhan dan nyawa Daud lebih di atas daripada upacara agama dan memberi dia makan makanan kudus itu. Ya, dan kita lihat di sini ini adalah sebuah tindakan menjunjung tinggi hukum kasih yang lebih tinggi. Ya, dan berabad-abad kemudian ini juga mengacu kepada Yesus Kristus yang memberikan dirinya sendiri, ya, dan dia karena belas kasihannya dia mati bagi ya setiap kita, memberikan nyawanya. Dikatakan di sini bahwa dia bilang kepada Daud, ya roti tidak ada roti biasa, adanya roti suci. Tapi dia bilang ya kalau engkau memberikan kepada anak buahmu, ya suruh mereka untuk menjaga diri terhadap perempuan. Jangan sampai mereka melakukan dosa zina karena ini roti suci yang untuk dimakan para imam. Dan di sini kita lihat Daud terpaksa berbohong untuk melindungi dirinya. Dia bilang bahwa dia disuruh oleh Saul. Ya, sebagian orang memaafkan kebohongan ini karena memang perang sedang berlangsung pada saat itu dan tugas prajurit yang baik adalah mengecoh musuh. Tetapi ya tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang bisa membenarkan kebohongan. Ya, karena kebohongan itu ya tetaplah kebohongan. Sebetulnya yang sebaliknya berlaku karena kebohongan Daud. Akhirnya kita lihat ya apa yang terjadi pada Ahimelek dan juga seluruh orang di kota Nob. Kebohongan ya tetaplah kebohongan, walaupun itu kebohongan kecil yang nampaknya tidak berbahaya, tetapi kebohongan kecil itu justru membawa tragedi ya. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat ya jelas bahwa berbohong itu adalah salah. Berbohong itu adalah ya seperti dosa-dosa lainnya yang kita lakukan. Dan pasti ada konsekuensi. Ya, jangan mengecilkan atau menganggap enteng dosa, karena kita lihat di sini semua dosa itu ya adalah dosa yang akan membawa konsekuensi dalam diri manusia. Daud berbohong dengan berkata bahwa dia ditugaskan oleh Saul ya. Dan akhirnya Daud menjawab ketika Ahimelek berkata bahwa dia akan memberikan roti suci. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila aku maju berperang, ya tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang di hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Jadi roti itu biasa roti yang dipersembahkan disajikan kepada Tuhan, lalu ketika diganti baru roti itu dipersembahkan buat para imam. Maka pada hari itu juga di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan,
namanya Doeg, ya, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu ya mendesak. Jadi Daud berbohong lagi, ya. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kala itu di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud, tidak apa yang seperti itu, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Jadi kita lihat di sini bahwa ya Daud diberi, dia minta senjata. Dia berkata bahwa dia tidak sempat membawa senjatanya, dan Imam Ahimelek berkata bahwa yang ada itu hanya senjata Goliat, orang yang pernah dibunuh oleh Daud dulu. Dan dia memberikan senjata itu kepada ya Daud karena Daud memintanya. Lalu akhirnya ya Daud pergi dari sana. Jadi kita lihat di sini bahwa yang luar biasa tadi saya membaca sini, Daud berkata, ya saya itu setiap kali maju berperang, orang-orangku selalu tahir. Mereka dilarang bergaul dengan perempuan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya pada waktu itu saja prajurit-prajurit mereka kalau hendak berperang, mereka menjaga diri mereka tahir, tidak boleh najis ya, karena kenajisan atau percabulan itu akan membawa kekalahan dalam pertempuran. Jadi mereka selalu tahir untuk berperang. Ya, dan akhirnya ya Ahimelek menyerahkan pedang dari Goliat itu kepada Daud, lalu dibawa oleh Daud. Dan kita lanjut sekarang ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Raja Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Ya perhatikan Bapak Ibu ya, sekalipun Daud pergi ke kota Gad, jadi Gad itu adalah kota orang Filistin, ya kota musuh justru sebenarnya, karena Gad itu ingat itu adalah tempat asalnya Goliat, ya raksasa yang dibunuh oleh Daud. 5 dari kota Filistin itu Gad. Karena Daud sudah bingung mau lari kemana, dia mencari, dia coba lari ke Nob, ke kota para imam. Dia berpikir dia akan dapat perlindungan, tapi juga ternyata di sana tidak aman. Lalu akhirnya dia memutuskan dia lari ke Gad, di kota musuh. Gad adalah kota lahirnya Goliat, kota asalnya Goliat. Dia pergi ke sana, sampai di sana pun ya dia mendengar orang-orang itu bernyanyi berbalas-balasan. Ya dia di sana semua juga ya mendengar nyanyian tentang Daud, bahwa ya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Sampai di negara Filistin pun itu mereka tahu nyanyian itu. Sehingga ya pada waktu Daud datang ke sana, pegawai-pegawainya Raja Akis, raja kota Gad itu mengenalinya dan berkata, ya bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah orang tentang dia orang-orang bernyanyi ya bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul beribu-ribu. Ya dan 12 dikatakan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut kepada Raja Akis raja kota Gad itu, karena ini adalah kotanya orang Filistin, kota musuhnya. Ya jadi di sana dikatakan bahwa ya Daud menjadi takut sekali sebab itu ia berlaku sebagaimana orang yang sakit ingatan, orang gila di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Raja Akis, ya
Raja Akis itu berkata kepada pegawai-pegawainya karena mereka itu membawa Daud kepada Raja Akis. Mereka bilang ini orang yang dulu pernah membunuh ya Goliat. Dia ini orang yang musuh kita ya. Lalu Daud ketakutan dan dia berpura-pura seperti orang gila. Ayat 14, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang ini gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya di dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke dalam rumahku? Puji Tuhan karena Tuhan itu punya cara untuk melindungi anak-anaknya yang berharap dan setia kepadanya. Ya justru ketika pegawai-pegawai Raja Akis menangkap Daud, mereka mengenali dia sebagai orang yang pernah membunuh Goliat. Mereka membawanya kepada Akis dan Raja Akis marah besar. Dia bilang ini kan orang gila. Apakah aku ini kekurangan orang gila sehingga kamu bawa orang gila ini ke sini? Ya Tuhan itu punya cara untuk meluputkan orang-orang yang dikasihinya. Ya dan Daud luput pada hari itu dari pembunuhan di Gat. Oleh Raja Akis, dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara jangan takut waktu kita ini menghadapi jalan buntu karena itu adalah ketakutan terbesar. Daud melarikan diri ke kota musuh, saya percaya itu bukan ya main-main. Ketakutan yang dialami oleh Daud itu tidak main-main dan kita apapun persoalan yang kita hadapi kita tidak setakut apa yang Daud alami. Ya karena itu kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Ya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sehingga Daud bisa terluput ketika dia berpura-pura menjadi orang gila. Ya, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Engkau yang sudah membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, biar kami mengerti, ajar kami tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami dan kami tidak perlu takut. Sebagaimana Engkau menyertai Daud, Tuhan meluputkan dia dari kematian dan kemalangan, maka kami percaya juga Tuhan menyertai kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia di malam ini mencari wajah Tuhan, terus ikuti mesbah doa dan mereka selalu rindu untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Berkati Bapa biar iman mereka semakin bertumbuh, bahkan dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Bahkan Tuhan berikan Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu yang terlilit hutang piutang, yang mengalami jalan buntu, yang ingin Tuhan dipulihkan dalam hal keuangan, kesehatan, rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang sedang sakit hari ini, mari angkat tanganmu, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada pemulihan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami mengangkat tangan buat setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup, yang ingin lepas dari segala keterikatan Tuhan juga lepaskan, yang ingin mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Bapa, kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi diberkati, bahkan rencana pemilihan umum di tahun depan, pilpres, bahkan pilkada Tuhan. Engkau juga yang memberkati, biarlah orang-orang benar yang Engkau pilih untuk duduk di kursi kepemerintahan, untuk mewakili Tuhan karena pemerintah adalah wakil Allah. Berkati Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan, orang bertobat berbalik, meninggalkan jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tuntun sertai, berikan Tuhan pertobatan-Mu turun atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati setiap kami malam ini. Karena itu kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati seluruh aspek di kehidupan-Mu Tuhan, buat berhasil, bahkan hidup-Mu akan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.